Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Tengku Malik Hakim, NIM 19020059 dari kelas Fire and Safety B 19. Saya di sini akan menjelaskan tentang fisika fluida dengan kasus mengalirnya air di lantai 20 ke lantai dasar melalui pipa. Yang pertama ada fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Berdasar pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamik. Fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya yang mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida dinamik. Dinamika fluida adalah subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak, fluida terutama cairan dan gas. Penyelesaian dari masalah dinamika fluida biasanya melibatkan perhitungan banyak properti dari fluida seperti kecepatan, tekanan, kepadatan, dan suhu sebagai fungsi ruang dan waktu. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari suatu tempat ke tempat lain. Pada umumnya, fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu akan keluar di titik lain. Anggap suatu fluida masuk ke dalam sebuah pipa. Massa yang masuk ke ujung pipa harus sama dengan massa fluida yang keluar di ujung lainnya, walaupun memiliki diameter yang berbeda. Ataupun dapat dikatakan massa yang masuk dengan massa yang keluar adalah konstan. Ini contoh gambarnya. Dan ini rumusnya. T sama dengan waktu tempuh fluida. Pada gambar di atas, fluida mengalir dari kiri ke kanan dengan maksudnya gambar di atas tuh ini. A1 sama dengan luas penampang ujung pipa dengan diameter besar meter kuadrat. A2 sama dengan luas penampang ujung pipa dengan diameter kecil meter kuadrat. V1 sama dengan kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter besar meter per sekon kuadrat. V1 sama dengan kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter kecil meter per sekon kuadrat. Dan L sama dengan jarak tempuh fluida meter. Berdasarkan prinsip kontinuitas dan kekekalan massa, maka M1 sama dengan M2, Rho V1 sama dengan Rho V2, A1 L1 sama dengan A2 L2, A1 V1 delta T sama dengan A2 V2 delta T, A1 V2 sama dengan A2 V2A. Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan
Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Dan ini rumusnya P sama dengan P tambah Rho GH tambah setengah pH sama dengan tetap. V kecepatan fluida, D sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan relatif terhadap suatu acuan, P sama dengan tekanan fluida, P sama dengan massa jenis fluida. Jadi pada kasus mengalirnya air dari penampung air di lantai 20 ke lantai dasar melalui pipa adalah mengalirkan air yang dari suatu tempat ke tempat lainnya dan bergerak melewati sebuah bagian di mana kelajuan atau ketinggian di atas permukaan bumi berubah. Tekanan fluida juga berubah dan pada kasus ini termasuk kebersamaan Bernoulli. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.